Mencengangkan dan bikin kaget. Madam Pang pertanyakan keputusan Indonesia ganti Shin Tae-yong, kami justru sangat takut pada dia. Sebuah keputusan PSSI sudah dilakukan, apakah harus diubah dengan kembalinya Coach Shin Tae-yong? Alhamdulillah super sub atau pengganti oleh Romain datang. Proses naturalisasi Mauro Zijlstra sudah masuk ke Menkum. Tinggal selangkah lagi bela timnas Indonesia. Dipastikan absen oleh Romain cedera dan harus operasi. Erick Thohir buka peluang Jens Raven promosi ke timnas senior. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Mencengangkan dan bikin kaget. Madam Pang pertanyakan keputusan Indonesia ganti Shin Tae-yong, kami justru sangat takut pada dia. Sebuah keputusan PSSI sudah dilakukan, apakah harus diubah dengan kembalinya Coach Shin Tae-yong? Dunia sepak bola Asia Tenggara diguncang oleh pernyataan mengejutkan dari tokoh penting sepak bola Thailand, Nuaphan Lamsam, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Madam Pang. Wanita yang juga menjabat sebagai manajer timnas Thailand itu angkat bicara soal keputusan kontroversial Indonesia yang memutuskan mengganti pelatih Shin Tae-yong dengan legenda Belanda, Patrick Kluivert. Dalam wawancara eksklusif dengan media lokal Thailand setelah menyaksikan laga Port Klub Liga Thailand yang diperkuat oleh bek kanan Indonesia, Asnawi Mangkualam, Madam Pang tak bisa menyembunyikan rasa herannya. Terus terang, saya tidak mengerti mengapa Indonesia mengganti Shin Tae-yong. Bukankah dia yang membentuk tim ini menjadi sangat berbahaya? Kami di Thailand justru sangat khawatir dengan kehebatan dia, ujar Madam Pang dengan nada serius. Pernyataan tersebut sontak menarik perhatian media dan publik sepak bola Asia Tenggara. Bukan hanya karena datang dari rival utama Indonesia, tetapi juga karena Madam Pang dikenal sangat jarang ikut campur dalam urusan internal federasi sepak bola negara lain. Namun, kali ini ia merasa perlu berbicara. Menurutnya, Shin Tae-yong telah mengubah wajah timnas Indonesia secara drastis. Ia tidak hanya membawa semangat baru, tapi juga membangun fondasi yang kokoh melalui regenerasi pemain muda. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, hingga Rafael Struijk disebut-sebut sebagai generasi emas hasil tangan dingin pelatih asal Korea Selatan tersebut. Salah satu pemain yang menurut Madam Pang menjadi simbol keberhasilan STY adalah Asnawi Mangkualam yang kini bermain di Port FC dan tampil konsisten di Liga Thailand. Asnawi adalah bukti hidup dari hasil kerja luar biasa Shin Tae-yong. Dia punya fisik, disiplin, dan pemahaman taktik yang jarang dimiliki pemain Asia Tenggara lain. Itu bukan terjadi begitu saja, itu hasil proses, tambahnya. Namun kini proses tersebut tiba-tiba harus berhenti. Indonesia menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala baru, sebuah keputusan yang menurut banyak pihak, termasuk Madam Pang, cukup sulit dicerna. Patrick Kluivert memang sosok besar di dunia sepak bola. Ia pernah membela klub-klub top seperti Ajax Amsterdam, AC Milan, dan FC Barcelona. Namun dalam karier kepelatihannya, Kluivert belum menunjukkan prestasi yang mencolok. Beberapa kali ia menjabat sebagai asisten pelatih di tim-tim Eropa maupun nasional, namun belum pernah benar-benar membawa tim meraih kesuksesan besar. Saya menghormati reputasi Kluivert sebagai pemain. Tapi sebagai pelatih, belum ada pencapaian yang menonjol. Mengganti pelatih yang sudah terbukti bekerja baik dengan yang belum punya rekam jejak kuat adalah risiko besar, kata Madam Pang. Dari sudut pandang Thailand, kepergian Shin Tae-yong justru dianggap sebagai kabar baik yang bisa menguntungkan rival mereka di kawasan. Namun alih-alih merayakan, Madam Pang justru menyayangkan keputusan tersebut. Kami justru takut dengan perkembangan Indonesia di bawah STY. Dia membuat tim kalian tangguh, militan, dan punya karakter. Sekarang semuanya harus dimulai dari awal lagi, lanjutnya.
Pernyataan ini memicu perdebatan di media sosial. Banyak netizen dari Indonesia, Malaysia, dan Vietnam yang ikut mempertanyakan keputusan PSSI mengganti pelatih yang terbukti sukses membangun pondasi kuat untuk masa depan. Indonesia akhirnya punya pelatih yang tidak hanya mengandalkan pemain naturalisasi, tapi juga membentuk pemain lokal dari nol. Kenapa harus diakhiri sekarang? Tulis seorang pengguna X asal Vietnam. Yang paling dikhawatirkan oleh para pengamat adalah kelanjutan proyek jangka panjang Timnas Indonesia. Di bawah Sintayong, Indonesia perlahan menyaingi program pembinaan yang dimiliki Jepang dan Korea Selatan. Pergantian pelatih bisa mengganggu ritme yang telah dibentuk dengan susah payah selama hampir 5 tahun terakhir. Kekhawatiran juga muncul terhadap masa depan para pemain muda Indonesia. Akankah mereka tetap diberi kepercayaan? Atau justru terpinggirkan karena visi baru yang mungkin dibawa Kluivert? Jika pelatih baru membawa filosofi berbeda, bisa saja pemain seperti Asnawi, Marcelino, dan lainnya tidak lagi jadi pilihan utama. Ini bukan soal individu, tapi soal sistem yang selama ini sudah berjalan baik, ujar seorang analis sepak bola ASEAN yang enggan disebutkan namanya. PSSI sendiri sudah memberikan penjelasan resmi yang rinci mengenai alasan dibalik pergantian ini. Namun rumor yang beredar menyebutkan bahwa perbedaan visi, target yang belum tercapai menjadi penyebab utama hengkangnya STY. Sementara itu, Patrick Kluivert dijadwalkan akan memimpin latihan Timnas Indonesia bulan depan. Dalam konferensi pers singkatnya, ia menyatakan siap membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi dan menjanjikan sepak bola modern dan menyerang. Namun apakah sepak bola modern ala Kluivert akan sejalan dengan karakter pemain Indonesia? Apakah filosofi total football yang ia bawa mampu diterjemahkan dalam waktu singkat di level Asia Tenggara? Pertanyaan-pertanyaan itu masih belum terjawab. Tapi satu hal yang jelas ketika bahkan rival utama seperti Madam Pang sampai menyayangkan keputusan Indonesia mengganti pelatihnya. Mungkin sudah saatnya kita bertanya apakah kita baru saja kehilangan sosok yang paling kita butuhkan. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what. Alhamdulillah super sub atau pengganti oleh Romain datang. Proses naturalisasi Mauro Zilstra sudah masuk ke Menkum. Tinggal selangkah lagi bela Timnas Indonesia. Kabar menggembirakan datang bagi pecinta sepak bola tanah air. Proses naturalisasi striker muda potensial Mauro Zilstra kini resmi masuk ke tahap Kementerian Hukum dan HAM dalam kurung Kemenkumham. Nama pemain yang kini memperkuat FC Volendam itu memang tengah jadi sorotan. Banyak yang menantikan kapan ia bisa resmi mengenakan seragam merah putih untuk membela Timnas Indonesia. Sebelumnya, proses naturalisasi Mauro telah melewati tahapan di Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam kurung Kemenpora. Kini menurut pernyataan dari anggota Exco PSSI, Vivin Cahyani, prosesnya sudah masuk ke Kemenkum RI bersamaan dengan dua pemain Timnas Putri, yakni Isabel Notet dan Pauline van de Pol. Sekarang sudah selesai prosesnya. Di Kemenpora juga bagus supportnya, ujar Vivin Cahyani saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu dalam kurung 16 Juli 2025. Sekarang sudah ada di Kemenkum. Saya pikir beliau akan bekerja cepat, lanjutnya. Langkah berikutnya, jika semua berjalan lancar, maka berkas Mauro Zilstra akan langsung dikirim ke DPR RI untuk mendapatkan persetujuan. Setelah itu akan dilanjutkan ke Kementerian Sekretariat Negara dalam kurung Kemensesnek dan menanti SK Presiden RI.
Tahapan terakhir adalah pengambilan Sumpah Warga Negara Indonesia dalam kurung WNI. Jadi meskipun proses sudah cukup jauh, Zijlstra belum bisa langsung membela timnas. Tapi jalan menuju Garuda semakin terbuka. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menaruh harapan besar pada Mauro. Ia menyebut bahwa jika proses naturalisasi selesai, striker berusia 20 tahun ini bisa jadi tambahan kekuatan di lini depan timnas, apalagi di tengah cedera yang dialami oleh Romani. Ya kembali, kalau ingat siapa sih yang bermimpi ke Piala Dunia 2 tahun lalu? Kita tahu kita ranking berapa, 100 sekian lah waktu saya masuk. Nah sekarang di 118. Artinya apa? Kata Erick Thohir, bukan berarti kita pesimis, kita tetap coba. Tapi 2 tahun lalu siapa yang bermimpi? 2 tahun yang lalu kalau kita bilang 2 kali 11 pemain, itu kalau ada cedera kita pusing, jelasnya. Menurut Erick, jika Mauro resmi jadi WNI, maka timnas tak perlu lagi khawatir kekurangan pelapis di lini serang. Sekarang, misalnya ada cedera di CB, paling tidak kita punya pilihan. Ada Justin, Ridho, Jordi, Ferrari kemarin juga jadi opsi. Ada Mes Hilgers di kanan dan kiri juga ada opsi, ujarnya. Ini yang saya bilang kita terus mempertebal. Nah, Mauro kita lihat kalau ternyata di U23 nanti baik, ya nanti pelatih memutuskan apakah bisa juga melapis oleh tutur Erick. Ataupun pilihan pemain lain yang berlaga di Liga. Itu kan semua opsi. Jadi ya inilah ketebalan yang kenapa di U17, U23 kita terus mengisi pemain supaya kalau ada cedera, ada pelapis pungkasnya. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah Mauro Zijlstra layak memperkuat timnas senior setelah proses naturalisasinya selesai? Atau sebaiknya ia diuji dulu di level U23? Yuk, sampaikan pendapat kamu di kolom komentar. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Dipastikan absen oleh Romani cedera dan harus operasi. Erick Thohir buka peluang Jens Raven promosi ke timnas senior. Kabar kurang menggembirakan datang dari lini depan timnas Indonesia. Striker naturalisasi oleh Romani dipastikan harus menepi akibat cedera serius yang ia alami saat membela klubnya di ajang Piala Presiden 2025. Cedera itu bukan sembarangan. Usai ditekel pemain Arema FC, Ole dipastikan naik meja operasi pada Kamis 17 Juli 2025 seperti yang diungkap langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kalau September pasti enggak main dalam kurung oleh Romani. Juli, Agustus, September, ya kita lihat Oktobernya, ujar Erick. Akibatnya, striker berusia 25 tahun itu dipastikan absen dalam 2 laga penting FIFA Matchday melawan Kuwait dan Lebanon yang digelar September mendatang di Surabaya. Romani butuh waktu cukup panjang untuk pemulihan dan belum tentu bisa tampil dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan Oktober. Lalu, siapa yang akan mengisi lubang besar di lini serang Garuda? Banyak yang menoleh pada sosok Jens Raven, striker muda berusia 19 tahun yang lagi-lagi mencuri perhatian. Bagaimana tidak? Raven tampil gacor bersama timnas U23 Indonesia dan baru saja mencetak 6 gol dalam satu pertandingan saat melibas Brunei Darussalam 8-0 di laga perdana grup A ASEAN Cup U23 2025. Tak heran pertanyaan pun muncul, akankah Jens Raven dipromosikan ke timnas senior untuk menggantikan Romani? Ketika hal ini ditanyakan, Erick Thohir menanggapinya dengan bijak.
Ia menekankan bahwa keputusan siapa yang akan dipanggil tetap berada di tangan tim pelatih. Nanti itu urusannya tim kepelatihan dalam kurung soal Jens Raven gantiin Ole atau tidak, kata Erick Thohir. Kan itu yang saya bilang, strata kepelatihan sudah terjadi. Sudah ada Coach Patrick dalam kurung Kluivert, sudah ada Gerald dalam kurung Vandenburg, ada Frank dalam kurung Van Kempen, ada Coach Nova dalam kurung Arianto jelasnya. Ada Simon di sebelah kanan sebagai tentu scouting. Lalu juga ada technical advisor dari Jordi, ungkapnya. Ya mereka akan melihat seperti apa daripada talenta pool yang ada. Nah ini ya, kalau nanti ditanya siapa yang dipilih, ataupun ada recovery seperti apa, ya nanti kita lihat saja, tuturnya. Kini bola ada di tangan tim pelatih. Raven punya peluang, tapi keputusan akhir tetap tergantung pada kebutuhan taktik dan evaluasi mendalam tim pelatih. Nah, menurut kamu apakah Jens Raven sudah pantas dipanggil ke timnas senior? Atau sebaiknya dia terus ditempa di level U-Strip 23 dulu? Yuk diskusi di kolom komentar. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Arsenal wajib datangkan Julian Alvarez. Simak statistik menggodanya. Arsenal tengah mengintip peluang besar dalam bursa transfer mendatangkan Julian Alvarez dari Atletico Madrid. Tapi ini bukan soal nama besar semata, melainkan fakta statistik yang membuat manajer Mikel Arteta tak bisa berpaling. Musim ini Alvarez tampil mengkilap 29 gol dan 7 assist dalam 54 pertandingan di semua ajang dalam kurung La Liga, Liga Champions, Copa. Di Liga Champions, ia bahkan lebih efisien dari Erling Haaland, 1 kontribusi gol setiap 70 menit. Dalam kurung Talksport. Di La Liga, striker Argentina ini mengemas 17 gol dari 37 laga rata-rata 0, 46 gol per pertandingan. Dan di Copa del Rey, catatannya makin solid 5 gol dari 7 pertandingan IDN Times. Statistik ini bukan main-main. Untuk timnas Argentina, 9 gol dari 36 caps, termasuk 4 gol di Piala Dunia 2022 yang ikut mengantarkan Argentina juara bersama Lionel Messi. Track recordnya sudah terbukti dari Copa Libertadores bersama River Plate hingga sapu bersih gelar domestik dan Eropa saat membela Manchester City. Ini bukan sekadar striker Alvarez adalah pemenang sejati.
Dengan harga pasar sekitar 8.081 juta, ini bukan investasi nekat, tapi langkah strategis. Arteta hanya perlu satu keputusan berani. Nah, menurut kamu apakah Julian Alvarez adalah missing piece yang selama ini dicari Arsenal? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. They don't wanna see me naked, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself. Achraf Hakimi investasi cerdas yang harus dilirik Arsenal. Arsenal sedang mencari amunisi baru untuk musim depan, dan satu nama yang wajib masuk daftar buruan adalah Achraf Hakimi. Bek kanan milik Paris Saint-Germain ini bukan hanya punya kecepatan dan agresivitas mumpuni, tapi juga menyimpan angka-angka yang berbicara lantang soal kualitasnya. Musim 2024/25 bersama PSG, Hakimi sukses mencetak 7 gol dan 14 assist dari 46 penampilan di semua kompetisi. Angka yang luar biasa untuk seorang bek. Tak hanya itu, ia mencatat rata-rata 2,3 key passes per laga dengan akurasi umpan 90%, membuktikan dirinya bukan cuma pelari cepat, tapi juga otak serangan. Bahkan, ia ikut mencetak gol penting saat PSG membantai Inter Milan 5-0 di final Liga Champions. Kontribusinya di timnas Maroko pun tak kalah gemilang, 85 caps dan 11 gol, jadi andalan sejak Piala Dunia 2018 hingga membawa Maroko ke semifinal Piala Dunia 2022, sebuah sejarah. Arsenal yang saat ini masih minim ancaman dari sisi kanan, jelas akan diuntungkan jika bisa mendapatkan Hakimi. Dengan kombinasi pengalaman internasional, kecepatan, visi bermain, dan mental juara, Hakimi sangat cocok dengan filosofi Arteta. Jadi, menurut kamu, haruskah Arsenal memprioritaskan transfer Hakimi? Komentar kamu bisa jadi suara penting dalam diskusi ini, tulis pendapatmu sekarang. So
I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. Omar Marmoush, game changer yang wajib direkrut Arsenal. Arsenal harus bergerak cepat sebelum Omar Marmoush jadi rebutan. Penyerang asal Mesir berusia 26 tahun ini bukan hanya sekadar talenta muda, ia adalah mesin gol yang sudah terbukti baik di level klub maupun timnas. Didatangkan Manchester City pada Januari 2025 dengan banderol 5.963 juta, Marmoush langsung jadi rekrutan termahal keempat dalam sejarah klub dalam kurung bola.net Diario AS. Dalam waktu singkat, ia tampil tajam 7 gol dari 16 laga Premier League rata-rata 0. 44 gol per pertandingan dan hat-trick dalam 14 menit saat melawan Newcastle, pertunjukan luar biasa yang membawa City menang telak 4-0 DIEWLT. Tak hanya itu, ia juga tampil sebagai man of the match saat City menghadapi Bournemouth dan Leicester, membuktikan kualitasnya sebagai penyerang house goal dan tak mudah dipatahkan dalam kurung bola.net. Untuk timnas Mesir, 35 caps dan gol debut kemenangan sejak Oktober 2021 memperkuat statusnya sebagai masa depan sepak bola Mesir. Total di semua kompetisi musim ini 8 gol dari 25 laga dengan XG 8,23 dalam kurung Sporting Life. Catatan lainnya juga solid, 284 recovery yes atau 90 menit, 1,27 dribble sukses plus kontribusi besar dalam build-up play. Arsenal jelas butuh pemain fleksibel seperti ini, bisa bermain di sayap atau tengah, cepat, klinis, dan cocok dengan filosofi Arteta. Marmoush bukan hanya alternatif, ia bisa jadi kunci gelar. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah Omar Marmoush layak jadi target utama Arsenal musim panas ini? Tinggalkan komentarmu. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Manchester United dalam bahaya. Transfer Jadon Sancho ke Juventus terancam gagal.
Manchester United mungkin harus bersiap kehilangan opsi untuk melepas Jadon Sancho, karena Juventus kini dikabarkan lebih fokus mempermanenkan Francisco Conceição dari FC Porto. Menurut Sky Italia, Juve dan Porto sudah memasuki tahap akhir negosiasi, dan semua pihak bergerak positif menuju kesepakatan. Padahal Conceição sempat dilirik Everton, yang siap menebus klausul rilis 30 juta. Namun menurut jurnalis Ben Jacobs, winger 22 tahun itu hanya ingin pindah ke Juventus, bukan ke Merseyside. Ini jelas menjadi kabar buruk bagi United yang berharap bisa melepas Sancho ke Turin. Meski begitu, harapan belum sepenuhnya pupus. Football Italia menyebut Juventus belum mencoret nama Sancho. Kemungkinan mendatangkan kedua winger itu Conceição dan Sancho masih terbuka, tergantung keberhasilan Juve menjual pemain dan merapikan neraca keuangan. Nama Nicolas Gonzalez disebut-sebut akan menerima tawaran dari klub Arab Saudi dan jika terjual bisa memberi ruang bagi Juve untuk bergerak merekrut Sancho. Begitu juga dengan pembicaraan soal penjualan Alberto Costa ke Sporting yang bisa menambah dana segar. Bagaimana menurut kamu, apakah Juventus sebaiknya fokus ke Conceição atau tetap berjuang datangkan Sancho? Apakah United akan rugi besar jika Sancho gagal dilepas? Tinggalkan komentarmu.